Perkenalkan, nama saya Made Arni Sinaga, mahasiswa STT Ekumene Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ujian tengah semester dari mata kuliah Teologi Biblika yang diampu oleh Dr. Edi Simanjuntak. Adapun materi yang saya bawa berjudul The Great Restoration, pemulihan identitas kerajaan di dalam diri kita. Subtemanya, kelahiran baru dalam Yesus Kristus dan pengaruniaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda bertanya di dalam kedalaman hati batin saudara? Pernahkah Anda bertanya, mengapa kesalahan yang sama terus berulang di dalam hidup saya? Mengapa tetap terasa hati saya hampa, kosong? Padahal banyak yang sudah saya lakukan. Saya sudah rajin beribadah dan mengaku percaya Tuhan. Saya melakukan yang terbaik. Seringkali kita terjebak hanya pada gejala, bukan akar masalah. Kita sibuk memoles perilaku luar kita. Kita mendisiplinkan diri, mencoba lebih sabar, mencoba lebih rohani, atau lebih baik di hadapan setiap orang, semua orang, baik pun di dalam diri kita. Namun tetap saja kita merasa gagal, hampa. Mengapa? Karena masalah kita bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa kita sebenarnya. Banyak orang Kristen hidup dengan krisis identitas. Mereka seperti orang yang belum tahu jati dirinya, tapi mencoba hidup sebagai anak raja supaya kelihatan baik. Padahal yang dibutuhkan bukan sekedar perbaikan perilaku, melainkan pemulihan identitas total. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah melakukan restorasi di dalam hidup kita. Mari kita kembali ke titik awal. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Alkitab menjelaskan desain manusia, yaitu imago Dei, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan sekedar kalimat puitis. Ini berarti Anda dirancang dengan martabat surgawi. Anda memiliki kapasitas ilahi untuk mengenal Allah, mencerminkan kasih-Nya, dan berjalan dalam tujuan-Nya yang kekal. Anda bukan produk kebetulan. Anda bukan sesuatu yang serba kebetulan. Anda adalah mahakarya yang direncanakan. Tuhan tidak sekedar menciptakan manusia. Ia juga memberikan mandat ilahi untuk kita semua, yaitu menaklukkan dan menguasai bumi. Bayangkan seorang duta besar yang diutus dari negeri asing. Ia tidak datang atas namanya sendiri, melainkan membawa otoritas, nilai budaya, dan hukum dari negaranya. Demikianlah kita. Kita dipanggil untuk menghadirkan tatanan surga di tengah realitas bumi, menyuarakan keadilan di tengah kelaliman, dan menebarkan damai di tengah kekacauan. Kita bukan sekedar penghuni dunia ini. Kita adalah wakil sah dari kerajaan Allah. Dan disitulah letak identitas sejati kita. Namun, dalam Kejadian pasal 3, dosa yang dalam aslinya disebut hamartia masuk ke dunia. Hamartia berarti meleset dari sasaran. Dosa bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi soal hidup yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Akibat dosa, identitas kita tidak hilang, hanya menjadi rusak dan kabur. Seperti cermin indah yang jatuh dan retak. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi memantulkan dengan jelas, pantulan yang terdistorsi. Bahkan terasa asing dan menakutkan. Begitulah cerminan yang sudah retak. Kita masih memiliki identitas, namun tidak lagi melihat diri sebagaimana seharusnya. Itulah kondisi manusia tanpa Kristus. Kita membawa gambar Allah tapi dalam kondisi retak.
Kita memiliki segalanya, gelar, harta, jabatan, tapi tetap terasa rapuh dan hampa. Mengapa? Karena kita sedang mencoba hidup di luar desain sang pencipta. Kita mencoba mencari identitas dari pendapat orang lain, dari pencapaian, atau dari masa lalu kita. Padahal identitas itu hanya ada di dalam Bapa. Kabar sukacitanya, Allah tidak membiarkan mahakaryanya hancur selamanya. Yesus Kristus datang bukan hanya sebagai guru moral yang memberikan teladan. Ia datang sebagai sang restorator. Di kayu salib terjadi pertukaran yang agung. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, hukuman kita, tapi ia membawa manusia lama kita, identitas kita yang rusak itu ikut mati bersamanya. Dan saat ia bangkit, ia memberikan hidup yang sama sekali baru. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini bukan renovasi hidup lama kita. Ini adalah kelahiran baru kita. Anda bukan lagi orang berdosa yang sedang mencoba jadi baik. Anda adalah anak Allah yang telah dibenarkan. Dan agar bisa menjalani identitas baru ini, Allah memberikan Roh Kudus-Nya, Roh-Nya. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jikalau kita berkata, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak sanggup berubah. Sekarang ada otoritas baru, ada kuasa Allah di dalam hidup kita. Hidup Kristen bukan tentang seberapa kuat kita memegang Tuhan, tapi tentang betapa kuatnya Roh Allah bekerja dan mengalir melalui kita, bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, bagaimana kita meresponi kebenaran ini? Jadi, hiduplah dalam kesadaran identitas. Berhentilah mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang dikatakan dunia atau masa lalu. Jadilah bait Allah. Jadikan diri kita bait Allah. Sadarilah bahwa setiap langkahmu membawa kehadiran Tuhan di kantor, di sekolah, di rumah tangga, dimanapun Anda berada. Bawalah atmosfer surga ke sana. Dan bangkit sebagai wakil kerajaan. Anda bukan korban keadaan. Anda adalah pembawa terang. Ingatlah baik-baik masa lalu kita. Tidak lagi berhak mendiktemu. Kegagalanmu bukan lagi namamu. Dosa-dosamu telah dihapus oleh darahnya. Di dalam Kristus, Anda adalah ciptaan baru. Identitasmu telah dipulihkan, hidupmu sedang direstorasi menuju kemuliaannya. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Bapa. Hiduplah sebagai anak Allah yang dipenuhi Roh-Nya dan membawa terang yang mengubah hidup karakter kita seperti Tuhan Yesus. Kerajaannya dimanapun Anda pergi, tetaplah kita membawa kerajaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Amin.